Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Elsi Sundana bersama teman saya Hafifah Parawansa. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi yang berjudul Perekonomian Terbuka dan Kebijakan Moneter. Nah, apa sih pengertian dari perekonomian terbuka? Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian negara lain. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintahan, dan sektor luar negeri. Kenapa disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor? Karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri saja, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Selanjutnya, arus barang dan modal internasional ada 3, yaitu ekspor, impor, dan ekspor neto. Ekspor adalah barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual ke luar negeri. Sedangkan impor adalah barang atau jasa yang diproduksi di luar negeri dan akan dijual di dalam negeri. Nah, ekspor neto itu nilai ekspor dikurangi nilai impor. Jadi, ketika ekspor neto bernilai positif, apabila nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, maka dikatakan sebagai surplus perdagangan. Ketika ekspor neto bernilai negatif, apabila nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor, maka dikatakan sebagai defisit perdagangan. Nah, apabila ketika ekspor bernilai 0, apabila nilai ekspor sama dengan nilai impor, disebut perdagangan seimbang. Ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi ekspor, impor, dan ekspor neto. Yang pertama adalah selera konsumen, yang kedua harga barang, yang ketiga nilai tukar, yang keempat pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri, yang kelima biaya transportasi barang, yang keenam kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional. Arus keluar modal neto. Arus keluar modal neto adalah pembelian aset luar negeri oleh warga domestik dikurangi pembelian aset domestik oleh warga asing. Jadi, ketika arus keluar modal neto positif, itu berarti tabungan lebih besar daripada investasi. Nah, apabila arus keluar modal neto negatif, itu berarti tabungan lebih kecil dari investasi. Variabel yang mempengaruhi arus keluar modal neto adalah suku bunga real yang dibayarkan atas aset luar negeri, suku bunga real yang dibayarkan atas aset domestik, resiko ekonomi dan politik dalam memegang aset luar negeri, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kepemilikan aset domestik oleh investor asing. Selanjutnya yaitu persamaan ekspor neto dan arus keluar modal neto. Ekspor neto atau NX dan arus keluar modal atau NCO berhubungan sangat dekat. Untuk perekonomian secara keseluruhan, NX dan NCO harus saling menyeimbangkan sedemikian hingga NCO sama dengan NX. Ekspor neto adalah komponen dari PDB atau produk domestik bruto, yang mana rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. Tabungan nasional adalah pendapatan nasional yang tersisa setelah membayar konsumsi dan belanja pemerintah, yang mana rumusnya
yaitu Y dikurang C dikurang G sama dengan I ditambah NX. Tabungan nasional atau dilambangkan dengan S sama dengan Y dikurang C dikurang G, sehingga S sama dengan I ditambah NX. Tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Dalam perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ditentukan pasar keuangan dunia. Selisih antara tabungan dan investasi menentukan neraca perdagangan, yang mana rumusnya yaitu NX sama dengan S ditambah I. Kurs nominal atau nominal exchange rate adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Apresiasi adalah peningkatan nilai mata uang yang diukur oleh jumlah mata uang asing yang dapat dibeli. Depresiasi adalah penurunan nilai mata uang yang diukur oleh jumlah mata uang asing yang dapat dibeli. Kurs real atau real exchange rate adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Kurs real menyatakan tingkat di mana kita bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain. Kurs real sama dengan kurs nominal dikali harga barang domestik atau harga barang luar negeri. Faktor-faktor penentu kurs real. Kurs real terkait dengan ekspor neto. Bila kurs real lebih rendah, barang-barang domestik relatif lebih rendah dan ekspor neto lebih besar. Neraca perdagangan atau ekspor neto harus sama dengan modal keluar neto, yang sama dengan tabungan dikurangi investasi. Tabungan dipengaruhi oleh fungsi konsumsi dan kebijakan fiskal, sementara investasi dipengaruhi oleh fungsi investasi dan tingkat bunga dunia. Kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka pada neraca pembayaran. Terdapat konsekuensi dalam penerapan perekonomian terbuka tersebut, yakni pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro, terutama kebijakan moneter. Semakin besar transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan suatu negara, maka semakin besar pula foreign capital flows atau aliran dana luar negeri, sehingga dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Apabila terjadi capital outflow, maka akan terjadi pengurangan jumlah uang yang beredar. Begitu sebaliknya, apabila terjadi capital inflow, maka akan semakin tinggi jumlah uang yang beredar. Nah, maka dari itu, kebijakan moneter perlu diterapkan guna mengatur jumlah uang yang beredar agar sesuai dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Bank sentral melakukan kontraksi moneter guna mengurangi jumlah uang yang beredar apabila terjadi aliran dana luar negeri yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, bank sentral melakukan ekspansi moneter guna meningkatkan jumlah uang yang beredar apabila terjadi aliran dana luar negeri keluar yang tinggi. Dengan melakukan kontraksi maupun ekspansi oleh bank sentral dapat menimbulkan peningkatan atau penurunan suku bunga dalam negeri, dan perubahan tersebut dapat meningkatkan atau menurunkan interest rate diferensial sehingga mendorong capital outflow maupun inflow.